Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 5. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk pagi ini, Sabtu tanggal 13 Februari 2021, kita akan belajar mapel matematika tentang statistika. Sudah siap untuk belajar hari ini? Sebelum belajar kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Sebelum materi kita mulai lebih lanjut, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu data. Anak-anak, apakah sudah tahu tentang data? Sudah belum? Data adalah kumpulan informasi yang diperoleh berdasarkan fakta sebenarnya. Data dapat berupa angka, lambang, atau sifat. Contoh data yaitu data olahraga kesukaan, data makanan, data tinggi badan dan data berat badan, data ukuran sepatu, dan data nilai ulangan matematika. Nah, tadi kita sudah belajar tentang pengertian data. Sekarang kita akan belajar cara mengumpulkan data. Mengumpulkan data dapat dilakukan melalui beberapa cara, misalnya dengan angket atau kuesioner dan wawancara atau pencatatan langsung. Poin pertama, A. Pengumpulan data melalui angket atau kuesioner. Pengumpulan data melalui angket dapat dilakukan dengan memberi lembar isian yang telah dibuat untuk diisi oleh orang yang ingin diketahui datanya. Setelah selesai, lembar isian tersebut diminta lagi untuk kita olah lebih lanjut. Contoh lembar angket sebagai berikut. Nama, berilah tanda centang pada makanan yang paling kamu sukai. Yang pertama bakso, kedua somai, ketiga sate, kemudian nasi goreng, batagor. Nah, berilah tanda centang pada makanan-makanan tersebut yang kamu sukai. Seperti itu ya. Kemudian yang B, pengumpulan data melalui wawancara dengan narasumber. Pengumpulan data melalui wawancara dilakukan dengan bertatap muka secara langsung antara pencari data dengan narasumber atau orang yang diwawancarai. Sebelum melakukan wawancara, kita sebaiknya membuat daftar pertanyaan yang akan kita tanyakan. Misalnya, ingin mengetahui berat badan dan tinggi badan siswa kelas 5. Maka kita dapat membuat tabel pertanyaan sebagai berikut. Contohnya, nomor 1. Agus, berat badan 45 kilo. Dan tinggi badan 169 cm. Kemudian misalnya Azam, berat badannya 50 kilo, kemudian tinggi badannya 160 cm. Nah, kemudian yang ketiga misalnya Yulfikar, berat badannya 50 kg dan tinggi badannya misalnya 168 cm. Nah, seperti itu. Dicari semuanya satu kelas, didata dari nomor 1 sampai jumlah siswanya berapa. Seperti itu ya. Bisa dipahami anak-anak? Kemudian yang B, menyajikan data dalam bentuk tabel dan diagram. Nah, nomor 1, menyajikan data dalam bentuk tabel. Berikut adalah data hasil pengumpulan berat badan yang dilakukan Sandra terhadap teman sekelasnya dalam kilogram. Nah, bisa dilihat. Di sini ada beberapa ukuran berat badan temannya Sandra. Ada 30 kg, 33 kg, dan seterusnya sampai 33 kg. Bagaimana caranya untuk mendata?
Kita bisa urutkan dari yang terkecil. Kita buat kolom, kemudian urutkan berat badan yang terkecil. Misalnya 30 kg. Cari dan dihitung ada berapa sih di sana yang berat siswanya 30 kg. 1, 2. Oh, ternyata ada 2 siswa. Maka kita tulis di kolom sebelah kanan. Kemudian yang 31 kg ada berapa? Oh, ternyata ada 1. Maka kita tulis 1 di tabel yang kanan. Kemudian ada 32 berat badan. Nah, di sana ada berapa siswa? Ternyata ada 3. Maka kita tulis di tabel yang sebelah kanan. Dan sebagainya. Bisa dipahami anak-anakku? Kemudian yang kedua dalam bentuk diagram gambar. Berikut adalah daftar peserta lomba olimpiade dan diambil perwakilan dari tiap-tiap satuan pendidikan tingkat TK hingga SMA. Misalnya, TK ada 8 peserta, SD ada 9 peserta, SMP ada 6 peserta, dan yang terakhir SMA juga ada 6 peserta. Gimana caranya? Kita data dan membuat tabel dengan membuat gambar juga. Di sini hanya contoh, gambarnya bisa bentuk orang, bisa lingkaran-lingkaran, bisa segitiga sesuai keinginan kita ya. Ini hanya contoh. Misalnya TK tadi ada berapa anak-anak? Ada berapa? TK 8 peserta. Maka kita gambar orang-orangannya 8. Kemudian yang SD ada berapa peserta? 9. Nah, maka kita juga gambar orang-orangannya 9 sampai selesai. Begitu ya, bisa dipahami kan? Nah, anak-anak, kalau sudah paham, maka Ibu beri latihan soal. Nah, ada 1 pertanyaan, ada 1 soal, dan 2 pertanyaan. Perhatikan dan baca soal dengan sungguh-sungguh dan teliti. Kemudian jawablah pertanyaan tersebut. Yang poin A itu sajikan data dalam bentuk tabel. Kemudian yang kedua, sajikan data dalam bentuk gambar. Tadi sudah kita pelajari, jadi harus bisa dan mendapatkan nilai 100. Setuju? Oke, pasti setuju. Kemudian kirim melalui WA pribadi Ibu atau Google Classroom masing-masing. Pastikan fotonya harus jelas, tulisannya harus rapi dan jelas. Tidak ngeblur ketika difoto agar bisa dikoreksi dan dibaca dengan mudah. Kalau sudah paham, kita cukupkan pembelajaran matematika pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.